Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Kita bertemu lagi di pembahasan tema 9 subtema 2 tentang hak dan kewajiban. Oke, kita langsung lihat aja latihan soalnya. Oke, nomor 1 berikut ini yang termasuk contoh kewajiban kita dalam menghemat energi, yaitu mematikan lampu di siang hari. Ada baiknya kalau siang hari ini kita memanfaatkan cahaya dari matahari. Nah, kita untuk mendapatkan cahaya matahari tuh maka kita harus punya ventilasi jendela. Jadi jendela ini jangan lupa dibuka sehingga cahaya matahari bisa masuk, dan di rumah tuh udah nggak perlu tambahan dari lampu. Nomor 2, salah satu contoh hak kita terhadap lingkungan hidup adalah hak kita, berarti apa yang harus kita terima. Jawabannya yang A, menikmati udara bersih yang bebas polusi. Kita berhak untuk menikmati udara bersih yang bebas polusi. Kita lanjut nomor 3. Contoh kewajiban kita terhadap air di rumah. Apa yang harus kita lakukan terhadap air di rumah? Yaitu mematikan keran jika tidak dipakai. Kemudian ada baiknya kalau teman-teman kalau punya shower, mandinya pakai shower. Karena shower ini lebih menghemat air yang terbuang. Kita lanjut nomor 4. Seorang murid akan mendapat haknya setelah melaksanakan kewajiban. Salah satu hak murid di sekolah adalah mendapat bimbingan dari guru. Apalagi haknya di sekolah? Mendapatkan nilai. Apalagi haknya di sekolah adik-adik yang didapetin di sekolah? Fasilitas, ya dong, ngerasain. Di sekolah ada ruangan mungkin ber-AC, bangku, meja, bangku, papan tulis, komputer, dan lain-lain. Nomor 5, salah satu wujud kewajiban terhadap lingkungan adalah kewajibannya yaitu yang membuang sampah pada tempatnya. Lanjut nomor 6. Kewajiban warga negara dalam menggunakan listrik adalah kewajiban warga negara menggunakan listrik saat diperlukan. Kalau udah ada yang nggak kepake nih, barang-barang elektroniknya dimatiin aja, dicabut colokannya atau saklarnya dimatikan. Nomor 7, salah satu bentuk perilaku yang mencerminkan hemat energi, yaitu jawabannya yang mematikan lampu di siang hari. Ini hampir sama kayak tadi pertanyaan sebelumnya adik-adik. 8. Menjaga kelestarian sumber energi merupakan kewajiban bagi. Jawabannya adalah yang D, semua orang wajib melestarikan sumber energi karena semua orang pakai energinya. Nah, kita lanjut nomor 9. Contoh di bawah ini yang bukan perilaku hemat energi di rumah adalah nomor 9, jawabannya yang D, mengerjakan PR di malam hari. Yang bukan ya, hemat energi. Kalau kenapa mengerjakan PR di malam hari nggak hemat energi, Kak? Karena perlu tambahin lampu belajar, karena kalau malam suasana gelap. Kalau siang hari nggak perlu tambahin lampu belajar karena dari cahaya matahari sendiri udah terang. Tuh. Tadi juga nggak baik adik-adik kalau ngerjain PR malam-malam, nanti kamu udah keburu ngantuk. Lanjut nomor 10 ya. Kewajiban kita dalam menggunakan listrik adalah B, menggunakan listrik saat diperlukan. Ya, bersama ke nomor sebelumnya. 11. Kewajiban kita dalam hal penggunaan minyak bumi yang tepat adalah 11, jawabannya yang C, menggunakan transportasi umum. Dengan menggunakan transportasi umum, kita ikut menghemat energi bahan bakar minyak. Kalau kita pakai transportasi umum, sekali jalan itu bisa nganterin orang banyak. Coba kalau pakai mobil pribadi, bensinnya kebuang ya sama banyak, tapi orangnya cuma satu yang keantar. Terus kalau kita mau pergi jarak dekat,
lebih baik jalan kaki, sehat, olahraga, jangan pakai sepeda motor. Nomor 12, kamu melihat adikmu tertidur saat menonton televisi. Tindakan yang harus kita lakukan adalah mematikan TV-nya dan mengingatkannya agar sebelum tidur dimatiin dulu televisinya. Tuh ya, jangan dibangunin terus malah diajak bermain. Percuma itu, TV-nya masih nyala. Atau diaduin kepada ayah dan ibu. Itu nggak dewasa. Kamu aja yang nasihatin adiknya. Kita lanjut nomor selanjutnya, nomor 13. Menggunakan listrik sesuai kebutuhan merupakan... Nomor 13 banyak yang keliru nih. Kira-kira apa ya jawaban yang tepat ya? Menggunakan listrik sesuai kebutuhan merupakan, jawaban yang paling tepat adalah kewajiban. Ada yang jawab hak? Ada. Kenapa salah kak? Kenapa bukan hak? Karena di sini yang dimaksud adalah menggunakan listrik sesuai kebutuhan. Itu kewajiban kita. Dalam konteks ini, menggunakan listrik sesuai kebutuhan itu berarti kita mendukung hemat energi. Nah, itu kewajiban kita menghemat energi. Kalau menggunakan listrik, nah itu mungkin kalau kata-katanya hanya menggunakan listrik, itu jawabannya yang lebih tepatnya adalah hak. Tapi kalau menggunakan listrik sesuai kebutuhan, jawaban yang tepat adalah kewajiban. 14. Berikut ini bukan termasuk perilaku yang mencerminkan hemat energi. 14 jawabannya A. Menyiram air di halaman dengan air bersih. Kenapa nggak boleh pakai air bersih kak? Pakai air kotor aja, sisa cucian kan tuh bisa buat nyiram halaman. Kalau nyiram halaman kan nggak perlu pakai air bersih kan, air bersih dibuang-buang sayang, pakai air yang kotor juga nggak apa-apa. Yang penting kan debunya hilang. Selanjutnya nomor 15. Berikut ini merupakan hak kita terhadap sumber energi. Hak kita terhadap sumber energi mendapatkan aliran listrik yang baik. Kan kita udah bayar nih, kita udah melaksanakan kewajiban bayar iuran listrik setiap bulannya. Nah, kita berhak buat mendapatkan aliran listrik yang baik. Kita lanjut bagian esai. Jelaskan hak dan kewajiban kita dalam penggunaan air. Hak yang harus kita terima yaitu mendapatkan pelayanan air minum yang bersih. Kemudian airnya juga harus bebas dari limbah atau zat kimia yang bisa mencemari air. Kemudian kita juga bisa bebas menggunakan air mau buat minum, cuci motor, cuci baju, cuci piring, dan lainnya. Kita punya kebebasan akan itu. Kemudian kewajibannya menggunakan dengan hemat dan bijaksana, tidak melakukan pencemaran seperti membuang limbah ke air sungai, buang sampah ke sungai, dan kemudian kita bisa melakukan pelestarian air. Gimana caranya melestarikan air? Kita bisa melakukan biopori. Apa itu biopori kak? Biopori kita semacam membuat pori-pori tanah atau seperti sumur tanah, sehingga itu bisa membuat daya tampung air tanah. Jadi seperti akar pohon, fungsinya dia bisa menyimpan air tanah. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa yang terjadi jika tidak mendapatkan hak dan tidak menjalankan kewajiban? Nah, harusnya hak dan kewajiban ini dijalankan secara seimbang, sama rata. Maka kalau nggak dijalankan akan terjadi ketidakadilan, sehingga bisa terjadi masalah-masalah. Kita lanjut nomor 3, jelaskan bentuk tanggung jawabmu terhadap lingkungan hidup. Tidak membuang sampah sembarangan, mengolah kembali sampah yang ada seperti botol plastik, menjaga lingkungan tetap bersih, kemudian menanam pohon dan mencintai lingkungan. Nomor terakhir, sebutkan sikap-sikap dalam melestarikan lingkungan. Sikapnya bisa melakukan penghematan dan mengurangi pencemaran. Oke, sekian pembahasan dari soal hak dan kewajiban. Sampai bertemu di lain kesempatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.